pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Benar Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novita. Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan sholat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Mauludia Putri. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BLK Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, UPTD BLK Banda Aceh Academy, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insya Allah mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera. Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Raya, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumoh Raya, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linteng dan Desa Langkahan. Kecik Rumoh Raya Atailah kepada RRI mengatakan bahawa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan. Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, nyo dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, 11 unitnya yang harus dibangun ulang nyo dengan masa perbaikan dan insyaAllah sekitar 20 euro nyo kasih ya. Paling lama 20 euro. Atailah menyebutkan dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Lok Semaweh kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul. Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh, Muhammad Fahrul Rozi, mengatakan bahawa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah. Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan. Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026 sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.
Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Syaputra. Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Setdakap Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Luxmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau. 7 kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novitaria. Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik 0 Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Mungkin 100 lebih lah. Meningkat dari hari biasa? Meningkat. Kalau biasa benar banyak 25 orang, 30 orang. Kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar dia. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu. Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana
suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 kilometer. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu nggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya, souvenirnya juga ada tadi. Kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini. Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Nofritaria melaporkan. Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus. Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan overkapasitas. Kepala Rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat overkapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang. Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas. Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari overkapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban, serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan. Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan, dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini. Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil. Selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh. Maju,